Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Coffee Story by Andy. Di video kali ini gue pengen review roast bean lagi. Dan ini sudah ada di kanan gue. Ini Dolok Sanggul 100% Arabica. Ini ditujukan untuk keperluan espresso base. Jadi ceritanya kemarin ada yang DM gue untuk ngirim biji kopi dan untuk gue cobain biji kopinya. Nah, yang datang adalah ini Dolok Sanggul. Ini dari mana? Dari Kof Coffee. Jadi kalau boleh sedikit kita ceritain adalah Dolok Sanggul ini 100% Arabica. Dia ditanam di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Profil roastingnya itu medium to dark, ditujukan untuk kebutuhan espresso. Oh iya teman-teman, jadi untuk review roast bean kali ini yang dikirimkan ke gua itu hanya satu, yaitu Dolok Sanggul. Tapi kalau gua dikirimin juga marketplace-nya, yaitu di Tokopedia, itu ternyata dia nggak hanya jual yang ini aja gitu. Ini beratnya sekitar 200 gram, di roasting tanggal 23 Maret 2021 kemarin. Dan ini ditujukan untuk espresso 100% Arabica. Di sini ada profile roastingnya medium to dark, dan ini ada logo Kof Coffee-nya dan Instagram Kof Roaster gitu. Jadi kalau gue lihat di marketplace-nya Kof Coffee itu Dolok Sanggul yang dikirimkan ke gue ini dengan berat 200 gram 100% full Arabica itu dijual hanya dengan Rp65.000. Harganya cukup terjangkau lah kalau menurut gue. Terus juga ternyata dia ada banyak ya, ada banyak variannya. Ada kopi drip juga yang langsung tinggal gampang, tinggal sobek, abis itu diseduh. Terus juga ya ada banyak, ada house blend, ada robusta gayo, ada gayo natural, arabica, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian mau cek juga, mau cobain, silahkan nanti gue taruh semua link pembeliannya, termasuk link Instagramnya di kolom deskripsi. Nah ya selain itu juga di paket pembeliannya itu nanti kalian kurang lebih kayaknya akan dapat kayak gini juga, kartu ucapan. Jadi di sini dituliskan Dear Handy Leonard, nama gue, terima kasih telah support biji kopi Kof Coffee Roastery. Terus juga di belakangnya itu ada kayak surat gitu, Dear Mas Handy, thank you Mas for willing to review our product. It's a pleasure to us and hopefully you like our beans. Feel free to give us any feedback. We're open to any discussion. We wish the best for your coffee journey. Thank you. Best regard Kof Coffee Roastery. Jadi lumayan lain daripada yang lain. Dia menyertakan surat terima kasih kepada pelanggan, dan ini kalau menurut gue cukup emosional ya. Jadi ini luar biasa. Mungkin UMKM yang lain terkhusus untuk yang jual roast bean boleh nih dicontoh untuk kayak gini. Jadi ketika orang dikirimin surat tuh akan lebih merasa lebih dekat gitu. Jadi ikatan emosionalnya lebih terjaga apa sih? Itu sih menurut gua ya. Jadi terserah mau ikutin atau enggak, ya terserah, itu balik lagi ke kalian. Terus kita akan sama-sama lihat biji kopinya itu kayak gimana. Jadi teman-teman, ini kemarin udah gue cobain. Ini kemarin udah gua kalibrasi gitu untuk gue cobain bikin espresso yang pas gitu. Terus gue udah dapet komposisi yang pas, dosing yang pas, serta rasa yang pas kalau menurut gue untuk gue bikin review videonya. Jadi sebelum gue bikin review video ini, gue udah cobain duluan. Nah ini kalau bisa dilihat kita, ini biji kopinya kayak gini modelnya. Bagus ya, cuman ya kalau gue lihat di beberapa beansnya itu, di biji utuhnya, whole beans, itu ada yang pecah. Jadi satu whole beans itu kebagi menjadi dua bagian gitu. Nah contohnya yang kecil-kecil kayak gini ya. Ini sih kalau gue lihat ya, berdasarkan visualnya itu ada beberapa roast bean yang tadinya utuh, whole bean, itu pecah, terbagi menjadi dua gitu loh. Ini terbaginya tuh nggak kecil-kecil kayak di grinding gitu, nggak. Jadi pecah gitu, satu utuh terbagi menjadi dua gitu kurang lebih. Nah kemarin gue juga udah sempet konsultasiin ke teman gue, ini kira-kira kenapa bisa terjadi kayak gini, apakah dari green bean-nya, ataukah dari proses roastingnya, ataukah dari pendinginannya gitu. Nah sependek yang gue tahu dan cerita berdasarkan pengalaman si teman gue yang roaster ini, dia bilang bisa jadi, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi karena density si green bean-nya itu rendah atau kecil. Jadi ketika dia crack itu apa ya, mengembangnya itu lebar banget gitu sampai di drop. Nah makanya dia bisa terjadi pecah gitu. Atau bisa jadi ini juga terjadi pada saat cooling, jadi proses pendinginan. Jadi setelah beans itu di drop masuk ke apa, kayak keranjang yang di depan mesin roasting itu ya, itu dia kan muter biasanya kan. Nah ada kejadian di beberapa mesin itu nyangkut di putarannya, kalau kata teman gue sih kayak gitu. Jadi karena gue juga belum berpengalaman dan belum pernah sama sekali untuk ngerosting, makanya gue tanyakan ke teman gue yang lebih ahli lah di bidangnya menurut gue gitu. Jadi itu sependek yang gue tahu, dan mungkin nanti kedepannya bisa lebih diperbaiki kalau memang proses si
pas pendinginannya itu mungkin si coffee roaster, si coffee ini bisa ya mengantisipasi lah supaya nggak terjadi pecahan kayak gitu. Karena semakin dia pecah itu kan berarti semakin dia ketahanannya itu nggak tahan lama gitu ya. Jadi contoh kayak logikanya gini deh, kayak biji kopi utuh sama biji kopi yang giling itu kan pecah juga yang giling kan. Bedanya kalau yang digiling itu memang pecahnya kecil-kecil, nah tergantung ukuran yang mau kita bikin. Ini pecah juga, jadi kurang lebih nggak tahan lama lah gitu loh untuk freshnessnya gitu. Mungkin kedepannya itu bisa diperbaiki sih. Oke, langsung sekarang ini gue balikin dulu, kelamaan di tangan gue. Jadi itu aja yang mungkin bisa gue ceritain sedikit. Langsung aja, gue penasaran juga rasanya gimana, supaya kalian juga bisa melihat dan mengira-ngira kira-kira itu ketika di brew espressonya itu bentuknya kayak gimana. Cuman dengan catatan yang perlu kita tahu sama-sama bahwasanya espresso base yang menggunakan 100% full Arabica itu kremanya nggak seperti blend Robusta Arabica atau bahkan yang Robusta. Ini beda jauh, tapi kalau untuk kualitas rasa biasanya sih si Arabica itu lebih kompleks rasanya gitu. Oke. Langsung aja gue pindah ke mode seduh. Nanti gue di sini akan bikin gue seduhnya langsung di double cup. Untuk double, gue pakai portafilter yang double spot. Jadi yang satunya biasa kayak gue coba review roast bean yang lain. Gue akan bikin yang satunya itu untuk latte, yang satunya itu untuk americano gitu. Kalau yang kemarin kan udah sempet long black, yang ini americano aja. Jadi udah gue seduh, nanti tinggal gue taruh air panas di atasnya. Langsung kita brew. Ya, oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu gue udah giling biji kopinya, gue udah temping juga. Sekarang kita brew sama-sama. Gue pakai dosinya ini 17 gram. Jadi langsung gue brew di double spot ya, di double cup. Nah, yang satunya untuk bikin latte, yang satunya untuk bikin americano. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, udah jadi. Kita bisa lihat kremanya, sorry gue pakai tangan kiri, cukup tebal. Dan langsung gue akan bikin latte ya. Nanti kalau yang americanonya nanti waktu setup ke awal lagi baru kita ngobrol dan gue akan bikin. Sementara gue akan frotting susunya dulu. Oke, gue akan frotting susunya, habis itu kita bikin latte di espresso yang udah kita bikin tadi. Bismillah. Oke ya, langsung kita pouring. Bismillah. Oke, hasilnya ini gue deketin supaya terlihat. Hasilnya kayak gini teman-teman, kurang lebih. Oke, kelihatan ya, agak terang banget karena ini persis di depan lampu, jadi kurang kontras.
kurang lebih kayak gini lah hasilnya. Bagus. Kita pindah ke set awal ya. Ya oke teman-teman semuanya, itu tadi kita udah lihat sama-sama kremanya lumayan tebal untuk espresso dari Arabica. Terus ini gue udah seduh dan tadi kita udah sama-sama bikin latte. Terus sekarang gue akan bikin americanonya dulu. Jadi ini kurang lebih 30 gram. Akan gue kasih air sekitar 100 gram. Ya gue taruh bawah dulu. Ini juga timbangannya gue taruh bawah dulu. Sembari nunggu airnya agak sedikit dingin, ini akan gue taruh di sini sebelum nanti kita akan cobain. Ya teman-teman, perlu gue tekankan, ini berdasarkan apa yang gue rasakan ya, jadi gue ceritakan semuanya. Jadi nggak mutlak 100% apa yang gue bilang, apa yang gue sebutkan, apa yang gue komentarin itu adalah benar. Lebih baik kalian coba sendiri sih gitu, makanya selalu ketika gue review, gue taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa beli, kalian bisa cobain. Terlebih, gue tekankan lagi bahwasanya ini produk lokal, kita harus support produk lokal supaya berjaya di negeri sendiri gitu ya. Oke, langsung aja pertama gue akan cobain yang latte-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Enak banget, smooth banget, dan bahasanya yang mudah dipahami adalah ini enteng gitu. Enteng di lambung, enteng di tenggorokan. Jadi ketika dicampur dengan susu full cream, sorry ya teman-teman, ketika gue bikin latte itu kebanyakan gue pakai full cream gitu, gue nggak pakai fresh milk. Jadi teman-teman, ini kalau menurut gue sih latte-nya itu pas ya. Ketika diminum di lambung itu nyaman banget, di tenggorokan itu nyaman banget. Terus juga rasa kopinya itu balance ketika dicampur dengan susu yang udah gue steam dan frothing tadi. Ini enak lah, cocok kalau menurut gue. Memang ini ditujukan untuk espresso base, ketika dicampur untuk bikin latte itu enak banget gitu. Dan sebenarnya jujur kemarin gue udah sempet cobain ketika ini dibikin pakai untuk kebutuhan es kopi susu, itu enak banget pakai es gitu. Sebenarnya kemarin gue udah cobain, cuman yang untuk latte, hot latte ini baru sekarang gitu. Langsung sekarang gue cobain yang americanonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Enak banget teman-teman. Jadi memang karakter medium to dark itu tetap kerasa ya, dark coklat dia. Yang gue rasain sih coklatnya itu berasa banget, terus juga balance. Ketika gue bikin untuk americano itu enak banget. Ketika ini sih gue mikirnya gitu ya, pagi-pagi sebelum kerja gitu, seduh espresso, terus gue bikin long black kalau nggak americano. Untuk teman kerja sebelum kerja itu enak banget gitu, bisa fresh gitu ya. Pokoknya luar biasa. Ini kalau menurut gue sih, catatan untuk coffee itu yang tadi aja, yang di awal gue bilang tentang biji kopinya. Karena ya memang kenyataannya ketika gue lihat itu ada beberapa yang crack gitu. Nggak semuanya sih, nggak terlalu banyak juga gitu. Tapi kalau menurut gue itu nanti akan berpengaruh di ketahanan si biji kopinya ketika kita untuk simpan dalam jangka waktu yang cukup lama, entah mungkin 1 pekan atau 2 pekan gitu. Jadi mungkin kedepannya itu yang perlu diperbaiki. Kalau menurut gue balik lagi ini. Tapi kalau itu juga hanya kebetulan pas roast bean yang dikirim ke gue aja, pada kenyataannya sebenarnya nggak sama sekali, ya itu memang lagi dapetnya yang kayak gitu aja gitu. Mungkin sebelum gue cerita pun udah diperbaiki gitu. Jadi kalian teman-teman silahkan cobain, ini recommended buat kalian. Dan ini cukup kalau menurut gue 65.000 tuh cukup terjangkau untuk biji kopi 200 gram 100% full Arabica. Dan terlebih kalian sudah support produk lokal gitu loh. Gue tekankan sekali lagi, semua link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Ini juga gue kaget ternyata gue dikirimin biji kopi ini dari Medan. Karena yang gue tahu, gue kan tinggalnya di Bekasi ya, dari Medan ke Bekasi itu jauh banget gitu. Tapi sebenarnya gue ini lahirnya di Lampung. Jadi teman-teman gue yang di Lampung mungkin kalau mau cobain, sama-sama Sumatera gitu kan. Jadi kalau mau cobain biji kopi dari Coffee ini dari Medan silakan. Dan ini cukup recommended untuk dari gua untuk ke kalian semuanya. Bahkan yang mau di luar kota pun silahkan cobain, ini cocok untuk kalian. Dan beberapa beans yang gue udah sempet review kemarin kayak Algoritma Kopi itu ada di Depok, dan juga yang di Bekasi kemarin berdikari itu silahkan dicobain semua karena itu produk lokal. Gue tekankan sekali lagi, setiap gue review beans itu kalian wajib untuk cobain menurut gue. Silahkan, balik lagi, ini pilihannya ke kalian masing-masing gitu.
Sekali lagi gue tekankan, Dolok Sanggul 100% full Arabica dari Coff Coffee ini recommended banget untuk gue bikin latte dan untuk kebutuhan base espresso base untuk bikin latte dan untuk bikin black coffee gitu. Mungkin segitu review yang bisa gue sampaikan teman-teman semuanya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis, sampaikan di kolom komentar dengan gaya bahasa yang baik supaya gue enak juga bacanya dan gue balasnya juga enak. Tidak henti-hentinya gue ucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya karena udah support channel ini untuk sampai dengan 4.000 subscriber. Itu luar biasa banget, gue nggak nyangka juga bahwasanya ternyata antusias teman-teman itu cukup tinggi terhadap channel Coffee Story by Handy ini. Terbukti 1 bulan tuh kenaikannya cukup pesat kalau menurut gue, dari awal kemarin sampai dengan 1.000 subscriber ke 4.000 tuh cukup lumayan pesat, dan alhamdulillah semoga ini bisa jadi amal jariah buat gue. Semoga konten-konten video gue selalu bermanfaat untuk kalian dan juga kedepannya gue bisa membantu sedikit banyaknya UMKM di Indonesia gitu. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin silahkan subscribe, jangan lupa di like videonya, terus juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story by Handy. Sekian video review kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.